Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yakni Muslifa Nur Anissa NIM 16, Dwi Septian Gintari NIM 37, dan Sinke Mita Sawinda NIM 38. Langsung saja ke pengertian manajemen kurikulum. Menurut Richard L. Duff 2010 menjelaskan bahwa manajemen is the attainment of organizational goals in a effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources. Yang artinya bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Selanjutnya, manajemen kurikulum adalah kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan, mengingat bahwa pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh dan kuat. Salah satu landasan memperkuat bangunan kurikulum adalah landasan manajerial, sehingga manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam menyusun kurikulum baru atau mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Bahasan selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Kurikulum sebagai proses perencanaan diharapkan mampu untuk memberikan kesempatan belajar terhadap anak didik guna mengoptimalkan segala aspek perkembangan dan potensi anak, sehingga diharapkan dengan kurikulum yang mampu membawa peserta didik ke arah perubahan perilaku yang positif dalam perencanaan kurikulum. Setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi pokok kegiatan tersebut, diantaranya adalah perumusan tujuan, rumusan isi, rencana strategi pembelajaran, dan menyusun strategi penilaian. Yang kedua adalah pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan-bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mengorganisasikan kurikulum perlu memperhatikan kebutuhan anak didik dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dengan melalui upaya tersebut pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah bagian tahapan yang memberikan kepastian bahwa proses pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang perlu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan dalam melaksanakan kurikulum pada semua kegiatan jenjang pendidikan dapat dipengaruhi oleh 3 faktor pelaksanaan, yaitu yang pertama adalah karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, strategi implementasi, yaitu rangkaian strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Dan yang ketiga, karakteristik kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Hal ini menurut Ham Malik 2010, halaman 175. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu pendidik dalam memahami, menilai, dan memperbaiki metode pendidikan melalui kurikulum yang diterapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen kurikulum yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu yang pertama, produktivitas. Maksud dari produktivitas yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
Aspek yang harus dipertimbangkan yaitu tentang bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen yang dilakukan harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kooperatif, yaitu pentingnya sifat kerjasama yang positif dari setiap pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan manajemen kurikulum untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi, pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kesempatan pada siswa untuk mencapai kemampuan yang maksimal yang dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas guru. Kinerja guru merupakan efektivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.